Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nur Latifah, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penerapan teknologi Cloud Computing berbasis software as a service pada aplikasi Google Drive. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Belina Magdia Rohmah dengan NIM 2021-53055, kemudian ada Febrina Larasati dengan NIM 2021-53058. Selanjutnya ada Era Wulandari dengan NIM 2021-53072, dan yang terakhir Fatkul Al-Hanif dengan NIM 2021-53171. Selanjutnya merupakan pengertian SAS. SAS atau Software as a Service adalah model layanan cloud computing di mana perangkat lunak dapat digunakan melalui internet. Software as a Service merupakan layar paling atas yang menyediakan layanan berupa aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses program yang mereka butuhkan tanpa harus menghostingnya di server mereka sendiri. Dengan model one-to-many, aplikasi yang sama dapat digunakan oleh berbagai pengguna yang mengubah cara perangkat lunak dibeli dan digunakan. Di gambar sebelah ini merupakan manfaat dari software as a service sendiri. Di antaranya yang pertama yaitu hemat waktu. Layanan yang diberikan di sini berupa software sehingga lebih menghemat waktu perusahaan, baik itu dalam penginstalan maupun saat terjadi kerusakan. Selanjutnya ada minim biaya operasi, minim biaya operasional. Selain menghemat waktu, penggunaan SAS juga minim biaya operasional karena tidak lagi perlu memberikan biaya lain seperti perawatan server. Manfaat yang ketiga, tidak membutuhkan banyak tempat. Untuk menjalankan sebuah perangkat lunak, tentu diperlukan penyimpanan database. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki tempat penyimpanan database agar aplikasi tersebut bisa digunakan. Berbeda dengan software as a service ini, kita tidak perlu menyimpan database karena layanan SAS berbasis cloud, sehingga kebutuhan penyimpanan database menjadi tanggung jawab penyedia layanan. SAS ini memiliki akses yang mudah. Software ini bisa diakses dengan browser di berbagai tempat serta device sehingga karyawan pun bisa mengaksesnya saat bekerja di mana saja dan kapan saja. Dan terakhir yaitu proses analisis data mudah. Dengan software as a service ini, pengguna bisa dengan mudah mendapatkan analisa data. Data yang didapat juga merupakan data yang real time. Dengan begitu, perusahaan menjadi lebih mudah merencanakan serta mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Al-Hanif dengan NIM 2021-53171. Saya akan menjelaskan manfaat software as a service. Pertama, dapat mengakses aplikasi software as a service dari perangkat dan lokasi dimanapun yang mendukung internet. 2. Dapat mengandalkan penyedia software as a service untuk menangani pemutakhiran dan manajemen batch secara otomatis daripada membeli perangkat lunak baru. 3. Dapat dihubungkan dengan sistem perusahaan lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Febrina Larasati dengan NIM 2021-53058 dari kelas B Sistem Informasi. Sekarang kita masuk ke dalam explore dari software yang menggunakan cloud computing jenis SAS. Di sini kita mengambil contoh adalah software Google Drive. Seperti namanya, Google Drive ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Google. Nah, Google ini membangun suatu platform yang menggabungkan satu set alat kantor yang lengkap dengan penyimpanan yang berbasis online. Platform ini diberi nama Google Drive. Dengan layanan ini, pengguna dapat melakukan pengolahan kata, aplikasi spreadsheet, dan juga membuat presentasi. Kemudian, Google Drive menjadi salah satu contoh dari penerapan cloud computing dengan jenis layanan SAS. Dengan Drive ini, pengguna dapat mengakses beberapa pekerjaan secara online, real-time, dan dapat berkolaborasi dengan beberapa rekan kerja. Untuk definisinya sendiri, Google Drive adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2012. Layanan yang diberikan oleh pihak Google adalah layanan penyimpanan data berbasis online yang tanpa pungutan biaya sebesar pun. Akan tetapi, layanan gratis ini memiliki batas maksimum penyimpanan sebesar 15 GB tiap akunnya. Jika kita ingin atau membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, maka kita dapat membayar biaya langganannya. Sekarang kita masuk ke bagian manfaat dari Google Drive. Google Drive ini yang pertama memiliki fungsi utama dapat mengirim jenis file. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengirim berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, dan lain-lainnya.
melalui email ataupun berbagi link atau tautan. Kemudian fungsi yang kedua adalah dapat tersinkronisasi pada folder komputer atau laptop serta smartphone. Layanan ini mendukung sinkronisasi file secara otomatis antara perangkat yang berbeda seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. Dengan begitu, file yang disimpan di cloud akan selalu terupdate dan dapat diakses dari perangkat manapun yang terhubung ke akun yang sama. Kemudian fungsi yang ketiga adalah dapat melakukan perubahan menggunakan Google aplikasi seperti pengolah kata, presentasi, dan forms. Pengguna dapat langsung mengedit file yang ada di cloud menggunakan aplikasi Google seperti Google Docs, yaitu pengolahan kata, kemudian Google Slide, yaitu untuk membuat presentasi, dan juga Google Form atau formulir, tanpa perlu mengunduh atau menginstal aplikasi lain. Kemudian fungsi yang keempat adalah dapat memberikan hak akses. Pengguna dapat mengatur siapa saja yang bisa melihat, mengedit, ataupun berbagi file mereka. Fitur kontrol akses ini memungkinkan kolaborasi yang lebih aman, terutama dalam proyek bersama atau berbagi dokumen sensitif. Kemudian fungsi yang kelima adalah menyediakan ruang penyimpanan yang besar. Layanan cloud ini menyediakan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai file tanpa khawatir kehabisan ruang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah penggunaan Google Drive. Yang pertama adalah langkah dari penggunaan, yaitu membuka Google Drive. Google Drive dapat diakses melalui desktop maupun perangkat seluler lainnya. Untuk yang melalui desktop, kita bisa mengunjungi situs Google Drive yaitu drive.google.com. Kemudian untuk melalui perangkat seluler, bisa membuka aplikasi Google Drive dan jika belum terpasang, bisa mengunduhnya dari Play Store atau App Store. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jika melalui desktop, klik tombol Go to Drive di tengah halaman setelah tadi dari website itu. Dan untuk yang melalui perangkat seluler, kita bisa mengklik tombol Sign In pada kotak di bawah. Kemudian langkah yang ketiga adalah memasukkan email dan kata sandi Google. Keduanya dilakukan dari desktop ataupun perangkat seluler. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah berhasil masuk, Anda akan melihat halaman utama Google Drive seperti ini ya, seperti gambar screenshot di bawah ini. Kemudian penggunaan yang kedua adalah cara membuat file baru pada Google Drive. Di sini, ketika kita membukannya melalui desktop, kita dapat mengklik tombol New yang berwarna biru di pojok kiri atas seperti ini, New-nya. Kemudian untuk yang melalui perangkat seluler atau smartphone, kita bisa mengklik tombol plus di pojok kanan bawah layar. Ada tulisannya baru ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika sudah memilih tombol tambah ataupun baru, kita memilih jenis dokumen mana yang ingin dibuat. Di sini ada pilihan Google Docs, Google Sheets, Google Slide, maupun Google Form. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika sudah memilih itu file, kita bisa mengklik untitled dan mulai menambahkan konten dokumen yang akan tersimpan. Misalnya nama dokumen yang ingin kita buat. Setelah yakin dengan nama tersebut, kita dapat mengklik tombol create ataupun buat. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah cara mengunggah file pada Google Drive. Yang pertama adalah klik tombol new, lalu pilih file upload. Ini yang seperti tadi, kalau di desktop new-nya itu di kiri atas, apabila di smartphone itu di kanan bawah. Kemudian setelah kita mengklik tambah ataupun plus, kita dapat memilih file yang akan kita upload ke dalam drive. Pilih yang file upload ya, kemudian pilih dari local disk ataupun penyimpanan di HP Anda. Kemudian ini tampilan ketika kita akan memilih file yang akan kita upload ke dalam drive. Kemudian setelah benar itu file yang akan kita upload, kita dapat mengklik open dan tunggu hingga proses unggah selesai. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu yang keempat, berbagi file. Yang di sini yang melalui desktop, yang pertama itu pilih file yang ingin dibagikan dan klik icon share. Di gambar ini karena menggunakan bahasa Indonesia, maka pilih
klik atau pilih ikon bagikan. Kemudian yang melalui perangkat seluler, temukan file yang ingin dibagikan, ketuk tombol titik 3 lalu pilih add people atau bagikan juga. Kemudian yang kedua, yang melalui desktop yaitu menentukan izin berbagi. Di sini ada dua pilihan, yaitu dibatasi dan public. Kemudian disalin link. Kemudian untuk yang perangkat seluler, memasukkan alamat email penerima dan menentukan izin berbagi sebelum mengirim, seperti yang digambar. Kemudian yang ketiga, yang melalui desktop, memasukkan alamat email penerima dan klik send atau yang digambar yaitu dikirim, dan data untuk membatalkan pengiriman. Yang kelima, selanjutnya yaitu mengunduh file. Karena di sini caranya hampir sama, maka saya hanya menuliskan yang di desktop, hanya mempresentasikan yang di desktop. Yang pertama yaitu membuka Google Drive dan tarik file yang ingin diunduh. Kemudian klik icon tanda panah ke bawah di sebelah file dan tunggu hingga proses unduh selesai. Nah, kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi, terutama cloud computing, memberikan banyak manfaat yang signifikan bagi berbagai sektor. Salah satu model cloud computing yang berkembang pesat adalah Software as a Service atau SaaS, di mana aplikasi yang di-hosting dan dikelola oleh penyedia layanan memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak melalui internet tanpa memerlukan instalasi atau infrastruktur lokal yang kompleks. SaaS memberikan berbagai keuntungan seperti aksesibilitas yang luas, biaya yang lebih rendah, dan manajemen infrastruktur yang efisien. Namun, SaaS juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan keamanan data, kontroversi aplikasi, dan ketergantungan pada penyedia layanan. Kemudian, Google Drive adalah contoh penerapan SaaS dalam bentuk penyimpanan berbasis cloud yang mengintegrasikan berbagai alat produktivitas seperti Google Docs, Sheets, dan Slides. Platform ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan membagikan file dari mana saja, memungkinkan kolaborasi yang efisien, serta menyediakan kapasitas penyimpanan yang memadai. Google Drive juga mendukung sinkronisasi antar perangkat, memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara real-time di berbagai perangkat. Manfaat ini menjadikan Google Drive sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mempermudah pengelolaan data digital. Kemudian saran, yaitu yang pertama, pemahaman keamanan data dalam cloud. Pengguna sendiri perlu memahami dan mematuhi kebijakan keamanan data, terutama ketika menggunakan layanan SaaS. Disarankan untuk memilih penyedia cloud yang memiliki sertifikasi keamanan data dan memastikan enkripsi data agar data yang tersimpan di cloud tetap aman. Yang kedua yaitu optimalisasi fitur Google Drive. Untuk memaksimalkan penggunaan Google Drive, pengguna dapat memanfaatkan fitur berbagi dan kolaborasi yang disediakan secara optimal. Dengan mengatur kontrol akses secara tepat, pengguna dapat menjaga keamanan file penting saat berbagi dengan pihak lain. Kemudian rutin melakukan backup data. Meskipun Google Drive menawarkan layanan cloud yang handal, pengguna sebaiknya tetap melakukan backup data secara berkala. Menyimpan salinan file di lokasi lain bisa mengantisipasi potensi kehilangan data akibat masalah teknis atau kendala jaringan. Dan yang terakhir, mengembangkan pemahaman tentang SLA atau Service Level Agreement. Bagi pengguna bisnis, memahami SLA yang ditawarkan oleh penyedia layanan cloud sangat penting. SLA sendiri membantu pengguna mengetahui hak dan tanggung jawab mereka, serta tindakan yang diambil jika terjadi gangguan layanan atau masalah lain. Dengan memanfaatkan Google Drive dan layanan SaaS lainnya secara bijak dan memahami potensi tantangan yang ada, pengguna dapat menikmati berbagai manfaat yang ditawarkan oleh cloud computing untuk mendukung produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.